اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh barakah. Insyaallah semua yang duduk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga, Allah pelihara semua langkah kita menjadi langkah yang tercatat sebagai langkah yang didekatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat kita bisa mendapatkan kesempatan menimba ilmu. Orang-orang dikasih umur, tapi nggak semua umur digunakan untuk mencari ilmu. Ada orang dikasih umur, tapi nggak semua orang bisa menggunakan umur itu untuk mencari ilmu. Kebanyakan dari mereka hanya hidup, tetapi mereka hakikatnya tidak mengetahui makna sejatinya hidup. Karena untuk mengetahui arti daripada kehidupan itu adalah dengan ilmu. Ada orang hari ini hidupnya cuma nunggu kapan wafat, kapan meninggal, bengong aja. Hidupnya hari-harinya cuma dihabiskan untuk menghabiskan waktu saja. Orang-orang yang seperti ini kan orang-orang yang sia-sia. Umurnya ada yang muda, umurnya ada juga orang tua. Semuanya umurnya dibuang untuk hal yang sia-sia. Tapi ada orang dari muda sampai mungkin di usia sekarang, ngapain? Dia mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena dia menerapkan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, asar disebut sama Allah, demi masa. Apa yang Allah tekankan? Innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Khusr, orang yang rugi. Kebanyakan dari yang hidup rugi, punya kesempatan tapi nggak digunakan dengan kebaikan. Kayak orang dikasih uang, uang itu bisa dipakai untuk jajan, bisa dipakai untuk investasi. Beda kasus kan? Sama-sama uang, tapi yang satu cuma dipakai jajan, yang satu bikin nambahin uang. Beda urusan. Yang gunain uangnya buat jajan habis di tempat. Enak terasa saat itu, habis gitu gak punya apa-apa. Kan gitu. Tapi orang yang punya uang, uangnya digunakan untuk investasi, hari itu dia menginvest, dia seneng, duitnya pakai nambah lagi. Duitnya pakai nambah. Dia aturan cuman bisa, kalau istilahnya belinya apa, gula sekilo, gara-gara diinvestasi jadi bisa beli gula sekarung. Beda urusan kan, beda kasus, sama-sama uang. Tapi cara pengelolaannya menentukan. Yang punya uang dipakai untuk jajan, ya jajan doang yang dia dapat. Tapi yang menggunakan uangnya untuk investasi berbeda, dia mendapatkan keuntungan. Umur kita nih gak beda dengan uang. Kita kayak dikasih jajan sama Allah. Ada yang dikasih jajannya anggap aja 60 tahun, ada yang dikasih jajannya 70 tahun, ada juga yang dikasih jajan 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Tidak tentu uang jajan kita, tapi uang jajan kita bisa membuat kita kaya raya. Umur segitu bisa bikin kita punya banyak amal. Umur segitu bisa bikin kita banyak hasil. Ada juga yang punya umur sebanyak itu nggak bawa apa-apa. Kan gitu. Kenapa? Karena umurnya dipakai buat jajan doang.
Umurnya digunain untuk dia apa? Bukan menabung, tapi untuk senang. Kan orang jajan senang. Orang jajan terpuaskan. Orang jajan dapat yang dia inginkan. Kan gitu. Tapi kalau orang invest, nahan diri. Jangan jajan sekarang, ntar aja. Mendingan ditabung. Nah kalau ditabung kita dapatnya lebih banyak. Kan begitu kalau orang invest. Orang di dunia punya banyak kepengen. Pengennya banyak, berarti pengen jajan. Kan gitu. Pengen dia gunakan umur ini untuk senang-senang. Ngayap sana, ngayap sini. Keluyupan ke sana, keluyupan di sini. Atau mungkin dia kepengen ngedapetin ini, ngedapetin itu. Itu hidup orang, hidupnya manusia. Tapi yang jadi pertanyaan, pengen doang punya apa pengen nabung? Ini kan jadi hal yang berbeda. Makanya Allah bilang innal insana lafi khusr. Semua orang itu rugi. Illa yang enggak rugi ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang enggak rugi itu orang beriman. Karena orang yang beriman itu berarti sudah punya kecerdasan dalam mengelola umurnya. Dia tahu di hatinya punya iman, maka dia nggak bakalan tuh kedepankan keinginan untuk jajan aja, karena di hati sudah punya iman. Jadi dia bukan lagi mikirin yang penting saya mau jajan, enggak, tapi otaknya sudah ada digunakan untuk apa? Untuk berpikir sebelum bertindak. Itu pentingnya iman. Karena iman kan yang ngebentengin kita dari dosa. Kalau nggak punya iman ini yang bahaya. Kenapa ada orang nggak takut ngelakuin banyak hal dari hidupnya? Karena dia nggak punya iman, karena nggak punya benteng, makanya lost hidupnya. Allah jadiin syarat pertama, illal ladzina amanu. Orang harus punya iman dulu. Iman itu otak dia yang bakal dia gunakan untuk bagaimana mengelola nanti umurnya. Wa amilus sholihat. Kalau sudah punya akal untuk memikirkan jajan apa nabung, ini kan imannya yang berpikir jajan apa nabung, diputusin mau nabung, nabungnya dengan apa? Amal soleh. Jadi tempat investnya di mana? Amal soleh. Amal soleh investasi yang paling menguntungkan. Kalau banyak hari ini orang investasi tapi investasinya bodong, rugi, banyak yang dibawa kabur uangnya, banyak yang nggak balik modalnya. Jangan balik modal, nggak balik semuanya. Untung nggak dapat, modal nggak balik, salah nginvest. Tapi asal tahu aja, investasi sama Allah nggak pernah rugi. Ini investasinya bukan sama sembarangan, investasinya sama Allah. Bahkan Allah itu menjadikan memang sarana ibadah itu, amal soleh itu sebagai apa? Dagangan kita sama Allah. Kan dikiasin begitu kan? Kenapa? Biar kita mikirnya lebih gampang. Jadi kita nggak bingung, gitu. Mau jadi orang yang nggak rugi gimana? Tuh, pertama yang perlu dijaga gimana dia sama umurnya. Dia mau umurnya gimana? Umurnya demen jajan tapi demen nabung. Orang yang demen keluyupan, cuman senang-senang foya-foya di jalanan, senang-senang duduk-duduk arisan, ini yang doyan jajan. Oh enggak? Tapi orang yang senang duduk kajian, ini yang senang nabung. Beda kan? Beda. Yang duduk di kajian yang senang nabung, yang ditabung apa umurnya? Kan kita dengar hadis Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya nanti orang di akhirat itu, pada hari kiamat itu, mereka akan menangisi setiap waktu yang berlalu tanpa zikir kepada Allah. Mereka akan menyesali detik-detik waktu yang berlalu tanpa mengingat Allah. Lah, coba dipikir-pikir, waktu kita duduk di kajian, kita diingetin apa? Kita duduk di kajian, kita diajak baca tilawah. Kita duduk di kajian, kita diajak baca sholawat. Kita duduk di kajian, kita diingatkan akhirat. Kan gitu.
Berarti sepanjang waktu kamu duduk di sini, kamu lagi menginvestasi tabungan akhirat. Dari umur kita nih kita invest. Jadi nanti begitu Allah hisab, Fulan ibnu Fulan, tanggal 23 bulan apa? November tahun berapa? 2024. Jam berapa? Jam 7. Sudah duduk nungguin taklim dimulai. Sampai jam berapa? Sampai habis kajian. Katakan habis kajian jam setengah 12. Kajian selesai jam setengah 12, jam 12. Berarti waktu dia setengah hari itu, dari pagi sampai zuhur, investasi semua. Kan gitu. Nggak ada kerugian. Karena ditabung umurnya. Nih Allah, saya titip sama kamu. Jadikan ia pahala darimu. Jadikan ia berkembang sebagai bunganya darimu. Allah semua yang ngatur. Allah yang ngatur. Hari ini kita dapat untungnya berapa? Allah yang ngatur. Tergantung duduknya bengong apa merem. Bengong apa merem tambah. Atau dia duduknya nyimak atau mencatat. Ini nanti menentukan keuntungan. Makin giat dia makin besar untungnya, kan gitu. Makin santai dia makin dikit dapat hasilnya. Yaitu adalah hukum adil dari perhitungan Allah. Masa orang yang datang dari pagi sama yang datang jam 9 sama? Nggak mungkin dong. Masa orang yang datang jam 9 sama yang datang jam 10 sama? Ya nggak mungkin. Allah pasti punya hitungannya. Dia lebih banyak keuntungannya. Yang datang lebih berpagi, yang datang lebih semangat, yang datang dengan membawa niat. Mereka orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Umur kita nih adalah modal. Jangan kita buang umur kita hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Makin kita isi waktu kita amal soleh. Di rumah, daripada bengong, yang ditonton ada bengong, mending kan bengong sambil komat kamit. Betul kan? Ya setidaknya mata ngelihat yang ditonton, mulut baca sholawat, mulut baca zikir. Jadi ada waktu yang kebuang, istilahnya menyelam minum air. Jadi kan nggak kebuang gitu waktunya, nggak sia-sia. Sambil nonton tapi matanya nonton sholawatan, baca zikir. Paling mentok-mentok filmnya seru, tasbih berhenti. Tapi kan udah usaha ya. Daripada yang gak niat. Niat nontonnya doang, gak niat tasbihannya. Beda dong. Beda. Makanya ada orang bilang begini, hidup saya adanya di jalanan Ustazah. Hidup saya adanya kelayapan Ustazah. Kenapa? Ya emang nyari duitnya di sana. Ternyata dia suka pindah-pindah kota, traveling ke sana sini, nyari duitnya di situ. Jadi ibarat kata dia menyelam minum air, jalan-jalannya dapat, duitnya dapat. Ada kan orang begitu? Enak gak orang yang begitu? Kerjanya tapi keliling dunia. Keliling dunia biasanya duit orang habis, dia malah dapat duit. Ini kan orang pinter kayak gini. Senangnya dia dapat, tapi nggak kehilangan untuk dapat keuntungan. Kita mau senang, alhamdulillah kajian, senangnya dapat duduk belajar untuk ilmu gitu kan? Dapat senangnya, dapat ketawanya, dapat silaturahminya, dapat gembiranya, dapat kumpul-kumpulnya, dapat seru-seruannya. Tapi sambil menyelam minum air juga. Yang dicari untungnya, pahalanya, kebaikannya. Maka jangan dirusak. Dengan apa? Dengan dosa-dosa kita. Karena yang paling bikin kita rugi itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Karena di situ kerugian-kerugian yang kita lakukan dari dosa kita yang kita perbuat. Maka amal soleh, wa amilus solihati wa
Apalagi orang yang gak rugi, mereka yang senang mengingatkan kebenaran dan kebaikan, baik lisannya, baik perbuatannya atau tulisannya. Mulutnya senang ngingetin orang hal-hal baik, bagus. Ustazah tapi dia bisanya ngomong doang, dirinya sendiri aja kagak dipakai, masih mending daripada yang mingkem. Bener. Ada orang ngingetin kita jangan lupa sholat, dianya sendiri aja malas. Ada orang istilahnya ngingetin kita jaga hati, dianya juga belum bisa jaga hati. Tapi yang ngingetin kita jaga hati masih tetap dapat kebaikan ketimbang yang cuman mingkem. Ingetin tuh teman kamu salah, aduh sampai kayak kita udah bener aja, enggak gitu. Kadang-kadang suka ngerasa gitu, aduh sampai kayak kita udah bener aja. Ngungkapin secara lisan akan kebaikan, takut. Ya udah, kalau nggak bisa pakai mulut, perbuatan deh, perbuatan. Dikeselin, tetap senyum, itu kan juga bentuk daripada tawasobil haq. Cuman kagak pakai mulut, pakai perbuatan. Ada orang sakitin dia, jelas-jelas julitin dia, jelas-jelas ngomong kasar sama dia, disenyumin doang sama dia. Ini kan tawasobil haq, tapi pakai perbuatan, bukan pakai lisan. Dia lihat orang buat salah, dia senyumin, tapi tidak dia hakimi, tidak dia salah-salahi, tidak dia benci. Ini kan tawasobil haq pakai perbuatan. Baru terakhir kalau kagak bisa juga, tulisan. Tulisan. Itu punya handphone, bisa nulis. Nanya kabar bisa. Kok pasang status baik nggak bisa? Pasang status baik gitu. Status apa aja yang ngingetin orang untuk kebaikan, itu kan juga bentuk tawasobil haq. Itu bentuk investasi. Nguntungin kita. Enggak apa kata orang kalau nulis-nulis begitu, makanya udah jadi ustazah aja. Takut banget kalau pasang status kealiman, kata dikira ustazah. Soalnya manusia julid banyak, justru itu PR-nya. Ke orang julid bebas ngelakuin apa aja, kenapa orang baik segan? Ke orang hasut bebas ngelakuin apa aja, kenapa orang baik segan? Orang berbuat keonaran sudah tidak malu, kenapa kita berbuat kebaikan masih malu-malu? Coba dipikir-pikir lagi. Orang kok bisa ngelakuin kesalahan julid tapi apa? Tapi apa? Tapi orang gak takut. Kok kita mau nunjukin kebaikan takut? Dia aja buat keonaran gak takut. Kan gitu. Nauzubillah sama nauzubillah. Gitu. Orang ngelakuin kesalahan zaman sekarang dipasang di sosial media. Pede lagi. Pede banget. Buat dosa dipasang di sosial media, pede. Dipajang pede. Lah kita kok majang ke kebaikan malu. Malu katanya kalau saya lagi majang, siapa kemarin pernah ngomong sama saya kalau lagi majang status pengajian mulu ustazah, saya punya viewer sedikit. Saya yang liatin Instagram saya sedikit gitu. Tapi kalau saya lagi lagi nunjukin sisi lain dari kehidupan gitu, dari kehidupan saya yang lainnya, viewer saya yang nonton banyak. Ini manusia seneng sama hal yang sia-sia. Ya, sia-sia. Giliran nama hal-hal yang sia-sia pada doyan. Ini mencerminkan tanda keislamannya yang minim, tanda keimanan yang minim. Nah, kita nggak boleh ikutin orang maunya begini. Orang senengnya sama yang ngaco-ngaco, diposting yang ngaco-ngaco. Orang senengnya sama yang heboh-heboh, yang hari ini yang malah yang diposting yang begitu, aneh. Giliran kebaikan nggak viral, giliran keonaran viral. Ini zaman aneh ya?
Orang ngaco viral, orang bener nggak ada yang lihat. Kalau keonaran itu sudah dengan bebasnya mereka tontonkan, kita punya kebaikan, jangan pernah malu untuk diperlihatkan. Lihatin. Makanya tuh sarana sosial media itu besar dampaknya, bisa menjerumuskan, bisa menguntungkan. Dengannya kamu bisa menguntungkan tabungan akhiratmu, dengannya juga kamu bisa tergulung bersama orang-orang yang rugi di situ. Bisa. Matanya nonton ini yang nggak guna, kegulung dia bareng. Tapi matanya lihat yang berguna, lain urusannya. Maka tuh umur jaga tabunganmu. Wa tawassaw bis sabri. Baru deh di akhir mengingatkan orang untuk betapa hidup ini keras, maka sabar. Gitu kan? Orang itu nggak bisa dibilang sabar untuk sesuatu yang belum terjadi. Kapan orang bisa diukur sabar? Kalau udah terjadi sesuatu. Jika sudah terjadi sesuatu, di mana dia dengan menyikapi masalah itu? Disitulah letak sabarnya dia. Motornya hilang. Di mana dia? Masih ibadah, masih getol, masih rajin, apa mundur? Apa nangis terus? Apa protes terus? Apa usut dada terus? Sabarnya di mana? Ketahuan. Jadi sabarnya minim. Karena sabar itu tentang sesuatu yang udah terjadi. Kalau tawakal tentang apa? Sudah tawakal tentang yang akan terjadi. Dan kita hidup harus balance. Yang sudah terjadi ikhlasin, yang belum terjadi tawakalin. Udah pulas deh tidur, nyenyak deh tidur. Hidup nikmat deh. Dan kita sebagai seorang manusia ngelihat teman lagi jatuh, ada yang terjadi dalam hidupnya, tugasnya ngapain? Kuatin. Jadi tawassaw bis sabr itu bukan nyeramahin dia tentang sabar. Karena orang kalau lagi diuji, diceramain tentang sabar, jawabannya dijawab kita, ente nggak ngerasain. Iya kan? Iya. Orang lagi nangis listrik rumahnya mati 3 hari, dibilangin yang sabar. Ya enak kamu bilang sabar, kamu listriknya nyala katanya. Kan listrik saya nggak nyala kata dia 3 hari. Kamu nggak ngerasain. Orang kalau dibilangin sabar ngeyel. Jadi maksud tawassaw bis sabr, ngingetin dia untuk menjadi orang sabar. Caranya dengan apa? Jadi orang kuat. Saya selalu bilang kalau orang kena musibah jangan dibilangin sabar ya. Karena itu jadinya apa? Jadi klise, nggak bisa dijabarkan. Sabarnya harus apa? Anak-anak kita hari ini kalau dipukul apa, kalau ini disakitin orang yang sabar ya nak? Apa sabar? Jelasin sabar itu apa? Sabar tuh kuat. Sabar tuh rela. Sabar tuh bertahan. Sabar tuh terus jalan. Kan gitu. Berarti yang dikasih tahu bagaimana menjadi orang sabar. Jadi kalau ditanya menjadi orang sabar, menjadi orang sabar dengan kuat, menjadi orang yang kuat. Itu orang-orang yang tidak rugi nanti. Selebihnya khusr. Mereka orang-orang rugi. Ya, kita mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatin kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut daripada kitab kita. An-Nabi yas'alu sahabah yujib, ya, hadis tentang Nabi bertanya, sahabat menjawab. Semua ini datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kita mau bahas tentang apa? Tentang tercelaknya orang yang selalu menampakkan kefakiran padahal dia punya. Belangga miskin. Banyak orang sekarang gitu. Pura-pura miskin. Kemarin saya ngelihat
rekam jejak dari dinas sosial gitu ya. Beberapa inian orang-orang yang sekarang pura-pura mencari duit dengan pura-pura pincang, ya, pura-pura lumpuh, pura-pura cacat, padahal untuk dia ngetem di satu titik tuh ngetem, mobilnya diparkir berapa ratus meter gak jauh dari situ, punya mobil, tapi karena ngetem duduk begitu tuh jadi orang pura-pura miskin. 3 jam dapat 500.000, 300.000, semuanya pada mau jadi orang miskin. Karena ternyata sekarang pura-pura miskin membuat dia kaya. Ini tandanya apa? Jiwa yang miskin. Jiwanya miskin. Nah, orang sekarang banyak nih yang jiwanya miskin. Punya tapi takut kelihatan ada. Kenapa? Karena disitulah sumber pencariannya, belagak miskin. Jelek betul sifat begini. Nauzubillah min dzalik. Kelihatannya kayak enggak ini ya, orang susah gitu. Kelihatan hidupnya kayak orang susah, nyatanya dia ada. Nyatanya punya, nyatanya bisa. Ya Allah, kadang-kadang kita kalau ketahuan orang belagak minjem duit sama kita, katanya butuh untuk orang sakit, anak sakit, orang tua sakit, aduh paling sakit hati. Bawa-bawa orang tua, bawa anak padahal bohong buat dirinya. Zolim itu. Benar, itu orang zolim yang begitu. Orang tua saya sakit, tungguin aja, itu si hidupnya bakal hancur. Minjem duit, minta bantuan, bohong, bawa-bawa nama orang tua. Orang tua sakit, belagak minjem duit. Nauzubillah. Anak juga gitu. Belagak anak sakit, itu sih gimana tanggung jawabnya orang tua. Dan sekarang berapa banyak, jangankan begitu, belagak punya yatim, kemana-mana nenteng map, begitu, kemana-mana nenteng map, punya yatim, punya apa. Sedih kita ngelihat begitu, sedih, betul sedih. Kenapa? Karena orang kalau jiwanya kaya, ibu lihat, orang kalau jiwanya kaya punya yayasan tapi nggak diketahui orang. Punya loh yayasan, tapi nggak diketahui orang. Punya yayasan, tapi yayasannya berkembang, yayasannya banyak berbuat, yayasannya banyak memberikan kontribusi kebaikan, tapi tidak, apa poinnya? Tapi tidak banyak orang ketahui itu. Tahunya udah belakangan. Di pinggir-pinggiran Jawa itu banyak orang-orang punya yayasan, punya panti asuhan, misalnya punya tempat untuk gelandangan misalnya, tapi nggak dipublish, dan dia nggak jadiin itu sebagai mata pencarian. Dia ngasih makan mereka semampu yang dia bisa beri makan. Jadi dia tidak menjadikan itu sebagai batu loncatan. Saya punya ini, support saya, bantu saya, enggak. Ini kan PR, ini tentang jiwa. Dan ternyata zaman sekarang kita lihat betul, ya Allah, sedih ngelihat tukang minta-minta, ngemis-ngemis mawar di TikTok. Gimana jiwa nggak miskin itu? Nyanyi minta mawar. Kiasannya sekarang kan minta itu mawar kan, mawar apalah itulah TikTok. Nyanyi kan paus tuh, berarti ibu suka ngasih kan Pak. Nyanyi ngehibur orang gitu. Tapi keren aja, cuman live TikTok. Tapi mintanya dari orang yang nonton. Apa bedanya sama pengamen? Sama sama pengamen, cuman caranya lebih apa? Lebih quality. Akhirnya lebih quality, tapi jiwanya sama kan. Berarti dengan hal itu dia mencari apa? Mencari sesuatu. Kalau cuma nyanyi saya nggak komentar, tapi saya sedih ngelihat orang ngaji Quran di situ. Saya sedih. Al-Quran bukan untuk itu. Kenapa mau jadiin Quran sebagai sesuatu yang menjadikanmu sebagai mencari dunia? Ini kan salah. Sedih. Kadang-kadang gimana ngingetinnya ini bapak-bapak kayak gitu udah tua atau ibu-ibu ngaji apa? Orang terus iba dengan pengajiannya. Ini kan yang bahaya, ini masalah.
Ini kan secara tidak langsung membuat nilai agama kita menurun. Itu urusan berkenaan dengan agama. Ibaratnya ngaji Quran, tua tilawah dijimakin di apa, subhanallah. Belum lagi dengan apa kasusnya? Orang beneran cacat. Orang beneran cacat menjadikan cacatnya sebagai tontonan publik. Banyak kan yang begitu sekarang. Dari iba jadi kecewa. Bilangnya untuk apa, digunakan untuk apa. Banyak orang yang kayak gitu. Inilah kenapa kita perlu tahu, oh, orang yang nampak-nampakin kemiskinan padahal ada, tercelak dia. Memalukan orang seperti itu. Dia berarti penipu ulung dalam menipu perasaan orang. Memanipulatif orang punya perasaan. Dosa. Orang dibohongin sama begitu. Pura-pura lumpuh, pura-pura cacat, pura-pura pincang, pura-pura nggak punya. Nauzubillah. Belaga hidup susah padahal rumah ada. Nggak punya uang buat makan padahal buat tabungan. Bahaya nggak orang begitu? Bahaya. Dan sekarang udah di mana-mana. Maka di sini ada satu pertanyaan. Nabi SAW bertanya gitu kepada para sahabat, hal taraka minad dain? Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan hutang? Ini kan pertanyaan nabinya. Ada apa dengan hadis ini? Ada apa dengan riwayat ini? Rawah Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Hibban an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi janazah thumma utiya bi ukhra fa qala hal taraka min dain qalu la qala fa hal taraka syai'an qalu na'am thalatha danarir fa qala bi usbu'i thalatha kayyat al hadits. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Hibban. Dari siapa? An Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, saya lagi duduk sama Nabi SAW. Tiba-tiba datang jenazah. Datang jenazah sekali, 2 kali datang. Nabi nanya. Itu kebiasaan Nabi. Kalau ada jenazah, bentuk dari perhatian Nabi, Nabi nanyanya apa? Apakah orang ini meninggalkan hutang? Al-Tarakad dain. Ini orang ada hutangnya enggak? Karena kita tahu Nabi tidak mau mensolatkan jenazah kalau orang ada hutang. Banyak kita sedih sama nasibnya orang-orang sekarang yang doyan ngutang ya. Kita dirayu-rayu dengan pembayaran semuanya sifatnya itu apa namanya? Nggak instan. Nanti pay-later lah ibaratnya gitu. Bayarnya nanti. Ngajarin kita biar mau hutang kan? Kalau bisa bayar langsung kenapa nanti gitu? Dulu sarana bayar nanti itu untuk orang yang nggak punya uang kan gitu. Kalau sekarang sarana bayar nanti untuk orang yang doyan nyimpen uang. Tapi akhirnya kegulung jadi nggak punya uang. Kenapa? Karena diiming-imingi dengan sesuatu bayaran yang nanti sifatnya. Berarti kita nggak terburu-buru untuk melunasinya kan gitu. Santai aja. Dan berapa banyak? Kata sekarang ente beli garam bisa pay later. Beli garam bisa pay later. Bayangin. Nggak bahaya itu. Kenapa kita digiring untuk menjadi tukang berhutang? Kita diajak untuk punya jiwa berhutang. Kenapa? Sementara Rasulullah dulu mengajak sahabatnya untuk berhati-hati dalam berhutang. Setiap kali ada orang berhutang ditulis, kata Nabi, tulis, catat, hadirkan saksi. Jika terjadi sesuatu, tahu kalau ini orang punya utang. Gitu loh, biar bisa dituntaskan sebelum dia masuk ke dalam liang lahat. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang emang antik-antik gitu. Pengen punya TV, udah punya TV. TV-nya udah ada. Tapi katanya ada tawaran beli TV Smart TV, tapi ngutang. Jadi gitu. Belinya Smart TV tapi ngutang.
Jadi TV-nya mau diganti. Lah itu TV yang lama lakunya berapa? Paling 200.000. Tadi beli lagi TV 2 juta. Ini pinter apa? Coba. Ini keblinger kan? Sudah punya TV, kadar kurang lebih untuk nonton tuh ada gitu. Bukannya nggak ada. Tapi TV-nya TV lama. TV jadul yang jadi TV jadul, TV lama. Ada muncul baru smart TV. Namanya TV pinter. Yang beli orang bodoh. Kan yang pintar TV-nya, ya nonton yang bodoh. TV-nya pintar. Mudah-mudahan yang nonton juga lebih pintar ya, insya Allah. Digiming-gimingin. Harganya 1.500.000 atau 2 juta, bisa dicicil 12 bulan. Iya kan? Bisa dicicil 12 bulan. Jadi TV yang lama dikemanain? Jual aja. Ternyata jadi rongsokan. Harganya berapa? 100.000. Aturan nggak punya utang kan? Jadi punya kan? Setahun lagi. Dicicil jadi berapa tuh? Udah setahun, sebulan dibagi 12. Bayar itu 2 juta. Kurang lebih 200.000. Plus bunga. Ayo. Kan ya, harga TV 2 juta, bunga 300.000. Ada bunga. Berapa utangnya? TV dijual sekali kelar 200.000. Utang nih setahun 200.000. Tiap apa? Tiap bulan. Itu TV doang. Belum yang tahu-tahu muncul lagi tawaran kulkas. Pantas saja banyak yang punya utang hari ini. Nah, orang semuanya hilaf. Ngelihat apa-apa hilaf. Kan kayak gini. Ini fitnah, ini bahaya. Jaga. Orang yang selalu nunjukin jiwa kemiskinannya, ya, mereka itu tercela. Apalagi kalau dia itu mampu. Maka jenazah datang, ditanya sama Nabi, ninggal hutang enggak? Maka dijawab, tidak ya Rasulullah, ini orang tidak punya hutang. Nah, kalau Nabi udah nanya nggak punya hutang, apa Nabi berhenti nanya sampai di situ? Enggak. Nabi nanya lagi, hal taroka syai'an, ini orang ninggalin apa? Punya apa? Gitu, ditinggalin apa? Maka dijawab salasa dananir, dia punya 3 dinar. Kurang lebih. Tentang mayit ini, ya, dia bisa kena dampak dari menimbun 3 dinar. Hadis ini kan mencela. Kamu ini tampangnya orang susah. Kok tahu masih punya kesisaan duit? Enak kan kalau nggak punya utang, pas dicek nggak punya lebih. Istilahnya gitu. Lah ini selama ini dikenal nih kagak punya, kok bisa ninggalin lebih? Apa orang yang suka menimbun itu tidak kena dampak? Oh iya dong. Bahasanya di sini menimbun, idkharuhu thalatha dananir. Fakat kita jadikan pelajaran, dia cuma nimbun 3 dinar. Yang cari makannya dari begitu tuh, apa, minta-minta gitu ya. Ingetin bu, tobat, ngapain nanti begini? Rezeki itu nggak kemana, usaha, kerja. Cari uang yang halal. Jauhin diri dari minta-minta. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Nabi bilang nanti hari kiamat datang tukang minta-minta. Hari kiamat datang, mereka menghadap Allah dengan rasa yang sangat malu. Saking malunya sampai dia punya daging jatuh satu persatu. Luntur ini dia punya daging satu persatu dari rasa malunya yang teramat dalam di hadapan Allah. Malu dulu di dunia kesana sini minta ini minta itu. Padahal kata Allah, saya Tuhan yang maha kaya, saya luni. Allah suruh mintalah padaku. Kenapa minta sama makhlukku? Disuruh minta sama Allah malah minta sama orang. Gitu. Disuruh memohon kepada Allah malah ngemis-ngemisnya sama orang. Tolongin Pak,
belum makan Pak, bolongin Pak. Ini yang orang kalau belum makan nggak begitu caranya. Orang kalau belum makan, lihat aja orang kalau puasa gimana. Kalau belum makan masih bisa ngejar mobil, ketok-ketok mobil, itu berarti baru makan. Iya Bu, itu berarti baru makan. Mobil kita bisa dikejar sama dia. Dia bisa kena terik matahari. Orang kalau lapar, kita puasa 1 hari aja jam 3 nggak bisa diajak ngomong. Iya kan? Puasa lah, terik-teriknya lagi sedang terik-teriknya jam 3, nggak mau diajak ngomong. Udah lemes, baterai udah low. Udah lobet kita nggak kuat. Nggak, jangan diajak ngomong, nggak kuat soalnya. Emang begitu. Lo kok bisa ada orang mau makan, tolong kaca mobil digedor-gedor, tolongin, mau makan, ya Allah, bilang ini kenyang namanya, baru makan ini. Nah, betul. Karena biasanya begitu. Orang kalau nggak makan dia lemas. Lemas. Dulu sahabat Nabi lapar, nggak ada yang kuat ngomong lapar, nggak ada yang kuat. Mengungkap gitu lapar, lemes, nggak ada yang kuat. Ya Allah, sampai satu waktu siang-siang Nabi keluar gitu ya di tengah terik pada saat itu di musim panas. Nabi SAW tiba-tiba keluar dari rumah. Tiba-tiba papasan sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar, papasan sama Sayyidina Umar. Mereka begitu ngelihat Rasulullah keluar, apa yang mereka tanya? Ya Rasulullah, apa yang membuatmu keluar di tengah teriknya matahari begini? Ngapain kamu keluar? Apa jawaban Rasul? Yang membuat aku keluar adalah yang menyebabkan kalian berdua keluar. Sama-sama lapar. Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar lapar, sama-sama keluar. Barangkali dengan keluar itu ada sesuatu yang didapat gitu. Benar kan caranya gitu? Bukan ngemis. Bukan ngemis, ini yang perlu jadi pelajaran buat kita. Bukan ngemis. Nah, bukan minta-minta. Rasulullah bilang, yang keluarin saya, yang keluarin Abu Bakar, yang keluarin saya, yang keluarin Umar. Umar sama Abu Bakar keluar lapar, ya saya Nabi juga lapar. Tapi mulia gitu ya. Kalau sahabat itu tiduran sambil mengikat perutnya dengan batu, Nabi juga begitu. Kan itu bener, lapar diikat lambungnya, maksudnya lambungnya diikat dengan batu, ditekan untuk menahan jangan terlalu lapar. Bisa kebayang nggak Bu, itu selapar apa? Kita lapar-laparnya kita asam lambung naik kata kita. Nggak sempat kita ngikat batu pakai di perut kita ini lapar. Betul kan? Asam lambung naik, repot asam lambung, asam lambung, asam lambung. Lapar kita telat makan doang. Bayang nggak? Tapi orang menjadikan itu sebagai sarana untuk menipu, memanipulasi perasaan seseorang, ibadah seseorang, dosa. Benar, dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita kejar daripada doa para malaikat. Sedekah itu nolak musibah. Barokah pada keturunan. Ini Nabi yang sampai ingat. Orang yang sedekah didoain sama malaikat. Semoga Allah mengganti apa yang sudah kau keluarkan. Doanya dari siapa? Malaikat. Malaikat doain dia. Kan itu. Orang sedekah tertolak bala. Badiru bis shadaqah fa innal bala la yatakhatta bis shadaqah, kata Nabi. Bersegeralah kamu dalam sedekah karena bala musibah itu akan kalah keduluan sama sedekah. Orang yang cepat-cepat sedekah, balanya ketolak. Barokah pada keturunan. Jadi kalau kita hari ini suka sedekah Bu, anak kita nanti kena dampak barokahnya. Jadi dalam kitab Ta'limut Ta'lim kan sempat dijelasin, ada seorang anak gitu ya, nuntut ilmu, ilmunya tuh akalnya cerdas, bukan main gitu ya. Nuntut ilmu bisa, pada kalau dia tampang orang tuanya, siapa dia gitu. Kayak nggak bisa. Itu barangkali disebabkan orang tuanya yang sering ngasih ulama.
Orang tua yang ngasih ulama. Orang tua ngasih ulama. Sering ngasih ulama, sering ngehadiahin ulama. Anaknya kena barokah. Anaknya dapat barokah. Gitu. Anaknya dapat barokah. Kebayang? Kita bayangin. Diri kita begitu. Kita yang ngasih guru, kita yang datengin ulama, kita yang sedekah kepada perjuangannya para ulama, berkahnya buat anaknya. Tahu anaknya ilmunya cerdas, tahu anak rezekinya lancar, tahu anak jadi orang yang terpandang, tahu anak itu sebab apa? Infaqul walidain. Gara-gara orang tuanya dulu suka berinfak. Maka di sini bukan tentang hartanya ya, tapi ini tentang bagaimana kita berbuat kebaikan dari harta yang Allah titipkan. Bilangannya berapa tidak menjadi soal. Tetapi kita terkungkung oleh hutang, ini yang menjadi masalah. Jadi jaga hutang, walaupun 1 perak ya hutang. Walau 1 perak ya hutang. Maka kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang muflis. Nauzubillah min dzalik. Punya umur semua terbuang sia-sia karena kita muflis. Bangkrut di akhirat. Ternyata umurnya tidak mengantarkan dia pada sesuatu yang membawa dia pada manfaat. Tidak mengantarkan dia pada sesuatu yang membawa keuntungan pada urusan akhirat. Nauzubillah. Jadi mulai sekarang nih kita ada sedikit harta ya. Mau ditabung untuk anak boleh, nabung juga buat akhirat. Minimal itu ya, minimal. Tabungan akhiratmu separuh dari kekayaanmu, minimal. Jangan sampai tabungan akhiratmu cuma 10%. Sementara 90% urusan dunia aja. Kan orang mikir gitu. Ada orang punya duit 1 miliar, nabungnya berapa? Saya mau tanya buat akhirat. Punya duit 1 miliar, dia kasih akhirat 25 juta, kata dia udah gede banget itu. 50 juta udah gede banget itu. Punya duit 1 M. Itu juga kalau. Itu juga kalau ya. Tapi kan kita mikir. Kita di sini mikir, ya Allah 1 M. Mestinya kalau setengah-setengah berarti untuk kita pegang 500 juta untuk akhirat. Nah, pertanyaan siapa yang berani kayak gini nih? Jadi siapa yang berani nih kayak gini nih? Minimal tabungan akhiratmu 50% dari kekayaan yang kamu punya. Itu minimal ya. Kalau lebih bisa alhamdulillah. Karena soalnya perlombaan kita itu bagaimana menyedekahkan semua yang kita punya. Makanya saya langsung targetin minimal setengah. Itu setengah aja target yang harus kita kejar. Punya apa? Separohnya berikan kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Agar kita diberikan kelapangan untuk mau bersedekah, mau berinfak, berbuat kebaikan. Wabil khusus menabung dari umur maupun dari harta, dari amal soleh kita kepada akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir.